Karena keputusan gua untuk keluar dari PSI itu karena yang pasti gua sampaikan bahwa Perindo tegas dukung Ganjar. Memang yang harus ditanya bukan Aldi Tahernya, kenapa masuk politik. Betul. Pertanyaan adalah, Partai Perindo, lu bisa bikin jadi seperti apa seorang Aldi Taher? Betul. Haritanu atau Giring Ganesa? Haritanu. Hai semua, hari ini kita Meet the Politician with me, Rian Ernest. Kita kedatangan teman, sahabat, dan provokator politik pertama saya sebenarnya. Provokator. Provokator politik pertama, Michael Sianipar, yang Halo. sudah pindah dari partai terdahulu ke Perindo. Mirip dengan saya, timingnya juga keluar. Jadi sebenarnya narsumnya hari ini 2 apa 1 ya? Enggak, lu aja lah. Tanya jawab kita. Halo Mike, apa kabar? Baik-baik. Udah lama gak ketemu nih. Udah lama gak ketemu ya. Padahal baru Sekian kemarin. jam, iya padahal baru kemarin. Michael Victor Sianipar, usianya di bawah gua, tapi pemikiran politiknya, visi politiknya lebih berat daripada gua, obviously. Aku mau langsung aja, gimana Mike? Lo udah hijrah dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sudah hijrah. Terus gua pindah ke Golkar, lo ke Perindo. Gimana perasaan lo hari ini setelah pindah? Gimana Perindo? Yang pasti pertama jauh lebih lega. Oke. Ya, tentu ada masa-masanya gua ini dulu lah. Yang namanya kan kita udah 8 tahun di organisasi sebelumnya, jadi ada masa-masa gundahnya, tapi itu udah lama sebelumnya. Cuma waktu udah memutuskan pindah, kemudian berlabuh di tempat baru, ya justru gua melihat sekarang jadi peluang kedepannya jadi lebih terbuka. Jadi justru sekarang gua merasa lebih lega dan gua bisa fokus untuk bangun masa depan. I see. Jadi pintu dan peluang itu sepertinya lebih enak hari ini. Iya. Oke, di Perindo ya. Tapi memang butuh langkah keberanian memutuskannya gitu. Pindahnya. Tapi seberat apa dulu pindah? Ya gue 8 tahun ya di partai sebelumnya, jadi di PSI. Dan kebersamaan yang udah dibangun, kemudian gue rasa banyaklah karya-karya yang udah dibangun juga dari bawah, dari nol di sana sampai dengan gue pimpin PSI Jakarta 5 tahun. Otomatis banyak, karena yang gue curahkan bukan cuma sekedar kerja di kantor terus ada hasil kerja, enggak. Tapi gue merasa gue sudah mencurahkan roh gue, jiwa gue, energi, jiwa raga gitu ya. Jadi mewakafkan jiwa lo di PSI itu sekian tahun kemarin ya? Sekian tahun. Udah sampai tahap itu sebenarnya? Tapi sampai kepada satu realisasi bahwa sudah cukup, ini sudah saatnya ambil langkah selanjutnya, tentu kan itu berat pada saat itu. Gitu. Betul. Tapi setelah diambil justru jadi lega. Sama dengan saya. Sama, oh iya. Sama. Ini jadi agak beda topik. Di hari setelah gue resign, dalam arti pamit baik-baik over phone ke pimpinan partai, besok paginya pas gue bangun, kepala gue plong banget. Nggak tau lo gitu nggak? Ada keplongan itu nggak rasa? Ya mungkin karena gue kan nggak ada satu momen yang tiba-tiba, kalau lu kan ada kalau gue udah berbulan-bulan gradual ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung plong. Betul, Cuma makin setelah selesai, dan kan gue ada breaknya ya, dari partai sebelumnya ke partai sekarang gue juga ada break 1 bulan. I see. Jadi ada ya cukup waktu buat merefleksikan perjalanan politik sejauh ini dan apa artinya perjuangan politik gue juga ke depan gitu. Dan Michael ini bicara refleksi itu, sebagai teman gue dia yang paling reflektif, terutama di Instagram sosial medianya dia. Jadi dia ini kalau bikin caption panjang banget, tapi itu refleksinya Michael biasanya. Jadi buat cewek-cewek yang mau tahu kedalaman hati Michael, bacalah caption Michael. Sekalian promosi. Udah ada pacar? Ya udah, belum resmi. Oh, belum dikenalin ke gua. Jadi karena belum dikenalin gua anggap masih jomblo. Oke, cewek-cewek silakan. Mike, ini pertanyaan agak sensitif. Tapi ini banyak jadi gosip. Jadi semuanya sensitif ini. Kalau yang pindah PSI semi sensitif. Ini lebih sensitif, Bos. Bener nggak sih alasan seorang Michael Victor Sianipar keluar dari PSI itu karena mendukung Anies Baswedan? Oh, kalau itu jelas-jelas salah. Oke. Nggak ada kaitannya sama sekali. Oke. Karena keputusan gua untuk keluar dari PSI itu karena pengalaman-pengalaman yang gua rasakan di dalam, yang membuat gua merasa, ini gue udah jelaskan di berbagai tempat juga sebenarnya, bahwa cita-cita yang gue rasa, gue yakini di awal itu ada, sepertinya udah enggak gitu. Oke. Dan gue adalah orang yang berjuang itu harus dengan keyakinan gitu. Jujur aja, selama gue di dalam karir politik dari 2012, gue bantu Jokowi Ahok kerja di kita sama-sama kerja di balai kota. Betul, berdua. 2 tahun kita bersama ya. Gua 2 tahun, lu 3 tahun, 4 tahun. Gua 5 tahun. Lo 5 tahun 2012. Betul.
gue selalu melakukan sesuatu karena gue yakin. Betul. Tapi pada saat gue sudah tidak meyakini, ya jadi gue ngerasa justru bukan berarti gue nggak bisa berkontribusi secara positif, cuma gue rasa hati gue udah nggak di sini lagi gitu. Karena lo sedang berjuang dan di setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Iya. Karena pengorbanan itu banyak, jadi lo harus punya keyakinan. Betul. Bahwa worth it kita nggak? berjuang, Betul. Iya. Kalau Kalau kita berkorban berjuang. Gitu. Betul. Logis. I see. Jadi bukan karena panis ya. Oke. Tapi ini agak sensitif, tapi gini loh. PSI dulu dengan sekarang. Nah, kan lo udah keluar, gue juga udah keluar. Ya. Tapi lo sendiri harapan lo PSI ke depannya. Kan tentu kan ini kan rumah pertamanya lo, rumah pertama gue juga. Kalau gue rumah kedua sebenarnya. Pertama tuh gue di Gerindra. Betul, pertama Gerindra dan pernah nyalek DPRD di Jakarta Pusat 2014 ya. 2014. Benar, rumah kedua. Nah, oke, balik lagi. Ini kan rumah lama. Harapan lo buat PSI ke depan apa? Jadi tanpa melihat yang lama-lama lalu yang nilai gimana, tapi ya udah harapan lo deh PSI ke depan. Ya gue tentu kan harus tetap punya positif ya. Punya hal positif yang gue harus sampaikan gitu. Ya. Kalau harapan gue terhadap institusi PSI, ya gue berharap bisa konsisten. Bisa konsisten. Gue berharap konsisten dalam hal apa maksudnya? ya konsisten dari apa yang dicita-citakan, visinya, idealisme awalnya itu jangan sampai pudar gitu. Idealisme aja sampai pudar. Itu harapan ya. Ya. Ya gue secara pribadi sih gue tidak terlalu menaruh banyak harapan lagi, makanya gue keluar. Gitu. I see. Tapi ya gue masih sebenarnya ya pasti ada lah harapan bahwa seharusnya bisa gitu. Ya. Semoga bisa. Tapi harapan gue justru lebih besar kepada individu-individunya. Ya. Karena ya banyak juga teman-teman kita masih ada di PSI. Dan banyak dari mereka nyalek. Tentu gue berharap ya ini kan masalah pilihan ya. Orang mau bertahan, mau pindah, mau keluar itu pilihan masing-masing dan gue hargai. Kita juga memutuskan beda partai juga keputusan pribadi. Betul. Bukan berarti persahabatan itu hilang atau rusak gitu. Nah, gue berharap teman-teman, gue tahu masih ada orang-orang yang berjuang di dalam. Gue juga tidak mau mematahkan semangat mereka. Ya gue berharap mereka bisa maju dan bisa terpilih. Ya. Karena politik kan nggak ada kawan lawan abadi kan. Ya betul. Siapa tahu tiba-tiba ketemu lagi sama teman-teman satu perahu lagi. Ya gue berharap sih tujuannya tetap sama. Ya. Tapi bahwa pakai kendaraan apa, mungkin ada yang belok kiri dulu, belok kanan dulu. Tapi kita tetap mengarah ke satu tujuan. Kita mau membangun Indonesia seperti apa. Betul. Peran kita di dalam membangun Indonesia seperti apa juga. Gitu. Ya betul. Kita pengen lihat politik Indonesia pasti lebih bersih, lebih transparan, lebih meritokratik gitu ya. Lebih bener lah ya. Pasti. Jadi gue sama Michael tuh kenal 2012. Pertama kali ketemu ya. Jadi kalau gue nggak kenal Michael, gue nggak kenal Pak BTP, Pak Ahok, dan gue nggak masuk balai kota, dan gue nggak masuk politik. Jadi sebenarnya pintu gue masuk politik salah satunya nih Michael. Gue bilang dia provokator politik gue. Sahabat gue lah di politik lah dalam perjuangan. Nah Mike, kenapa pilih ke Perindo? Ini sekalian cerita juga ke teman-teman mungkin kan. Karena jujur ya, gue pun kan pernah memandang Perindo sebagai pelabuhan gue juga. Pamit dari PSI, ya kan. Pasti gue aja pada saat sempat bilang ke beberapa teman dan kolega dan keluarga bahkan, ya nih kayaknya gue bakal ke Perindo. Itu aja banyak yang agak skeptis. Nah pasti yang nonton ini banyak yang skeptis soal Perindo. Penonton awam ya. Nah lo gimana menjelaskan kenapa lo dari PSI, partai yang fresh, muda, berani, lalu pindah ke Perindo? Karena yang skeptis lumayan banyak nih, silakan. Ini forum lo nih. Jadi gue sebelum memutuskan ke Perindo, tentu pasti ada banyak pemikiran lah ya. Gue juga nggak tiba-tiba, gue bukan orang yang tiba-tiba mengambil keputusan yang sangat signifikan. Proses gue keluar dari PSI-nya itu lama. Bahkan proses gue keluar dari PSI gue bisa bilang 1 tahun sebenarnya. Wah lama ya? Dari pemikiran pertama bahwa, kayaknya gue udah perlu keluar. Sampai akhirnya gue keluar 1 tahun. Sorry, berarti 1 tahun titik awalnya kan pada saat kayaknya gue udah mesti keluar, sampai terrealisasikan setahun. Berarti sebelum itu rasa agak gimana nggak start tuh udah lama banget. Udah lama. Sebenarnya udah lama. Cuma ya proses ya, tentu kan awal kita mungkin melihat situasi, tapi kan kita renungkan dulu nih. Apakah ini situasi insidental? Karena insiden ya bisa aja ada gitu kan, kebetulan begini. Tapi atau melihat tren, kemudian memaknainya gimana, terus kita melangkahnya, menyikapinya seperti apa itu kan harus dipikirkan matang-matang. Betul. Jadi keluar dari PSI seperti itu, gabung ke Perindo juga sama. Ya gue juga punya teman-teman dari berbagai partai dan gue melihat banyak partai juga punya potensi sebenarnya gitu ya. Jujur aja, gue di sini tidak mendewakan satu partai, 2 partai. Menurut gue semua partai itu ada kelebihan kekurangannya. Tapi pada saat gue memilih partai ada beberapa pertimbangan.
Pertama, pertimbangan terutama gue adalah peran. Kira-kira partai mana yang bisa memberikan peran bukan cuma buat gue, tapi juga orang-orang yang nanti gue harap bisa gue kumpulkan juga di dalam kendaraan itu untuk membawa perubahan. Nah, logika gue adalah kalau kita mau mengubah Indonesia perlu partai besar. Ya. Pasti. Ya. Kalau partai kecil ngubah Indonesia ya bukannya nggak mungkin tapi lebih challenging. Ya. Paling ideal partai besar, jujur aja gitu. Ya. Faktanya begitu. Ya. Tapi kalau ini partai besar, pertanyaannya kedua adalah kita punya peran besar nggak di dalam partai? Ya. Untuk mempengaruhi kebijakan partai. Ya. Karena di dalam sistem konstitusional Indonesia, ya faktanya politik itu adalah melalui partai politik. Ya. Jadi kalau kita mau masyarakat sejahtera, kebijakan pemerintahnya diperbaiki. Ya. Tapi pemerintah ini kebijakannya dari mana? Dari partai politik. Ya. Tapi partai politik ini siapa yang ngambil kebijakan? Ya adalah tokoh-tokoh di dalamnya. Ya. Jadi partai besar, tapi kita juga harus menjadi gerbong besar lah istilahnya. Gerbong besar di dalam partai besar. Itu yang paling ideal. Kedua? Nah, tapi gue sadar pada saat gue keluar dari PSI, gue masih bukan siapa-siapa. Kalau gue enggak, lalu udah someone lah. Ya, di dalam politik Indonesia gue masih inilah, gue masih ikan kecil lah. Gitu. Ya. Tapi ya di dalam memilih partai kemudian ya gue sadar kalau gue gabung, ini perspektif gue ya. Kalau gue gabung ke partai besar, gue nggak yakin gue bisa jadi punya peran besar. Ya. Jadi ada dua pilihan. Betul. Idealnya partai besar gerbong besar, tapi dua pilihan realistis adalah gue ke partai besar gerbong kecil, masih ikan kecil, atau di partai kecil kita bisa bikin gerbong besar. Ya. Yang punya pemikiran yang sama, idealisme yang sama. Ya. Nah, dua-duanya nggak ideal. Betul. Tinggal pertanyaannya dari dua pilihan yang ada, yang mana yang bisa membawa ke partai besar gerbong besar. Betul. Dan analisa gua ngeliat dari hasil survei, gua ngeliat perkembangan tokoh-tokoh yang ada di dalam partai atau yang bergabung ke partainya. Ya. Gua muncul keyakinan bahwa Perindo ini partai yang memang kecil, belum masuk parlemen sebenarnya, jujur aja gitu kan. Tapi survei per hari ini tapi surveinya naik terus. Udah di berbagai survei yang kredibel, udah nyampe? ada beberapa survei seingat gue di Litbang Kompas itu udah lebih dari 4%. Lebih dari 4 bahkan? Ya, okay. LSI, ini yang kredibel ya, tentu ada survei banyak abal-abal. Iya. Tapi ya gue udah di politik belasan tahun, jadi gue harusnya gue yakin lah bisa membaca survei yang mana yang benar dan enggak gitu. Iya. Kita berdua sering dalam situasi itu, tapi oke. Kita nggak bisa lah dikibulin sama survei-survei yang nggak jelas gitu. Iya. Nah jadi gue lihat di partai yang masih kecil, tapi ada peluang membesar. Noted. Justru kalau gue masuk ke sana, gue masuk di momen yang tepat. Ya. Pada saat partainya itu akan launching. Betul. Jadi kalau lo memang memilih saat itu, karena kita discuss lama kan, akhirnya gue memilih yang mungkin kedua tadi, partai besar, belum tentu punya peranan besar. Dan memang terbukti, gue mulai lagi dari DKI, dari biro lagi, dari bawah lagi, Michael lebih mendekat ke ketum. Pilihan-pilihan memang ya. Politik soal pilihan ya. Semua ada risiko. Ada risiko pilihan plus minus. Jadi alasan pertama itu. Ya. Alasan yang kedua, ya jujur gue merasa gue punya akses langsung ke ketum. Ya. Pak HT orang yang sangat terbuka. Ya. Gue ketemu sama beliau selama proses ya. Gue hitung hampir 10 kali. I see. Sampai akhirnya gue bisa memutuskan gue gabung ke Perindo. Ya. Artinya apa? Artinya ya gue juga nggak semudah itu langsung percaya bahwa apakah betul partai ini partai yang benar-benar gue nanti bisa diberikan ruang untuk bisa mewujudkan pemikiran-pemikiran gue dan mengajak teman-teman yang like-minded. Ya siapa yang bisa mikirin gue kalau bukan orang nomor satu. Betul. Kalau di beberapa partai yang lain gue ketemu sama orang nomor sekian, nomor nomor 2, mungkin nomor berapa. Tapi gue mau dengar langsung dari orang nomor satunya. Sip. Kalau ketiga apa? Ya, jadi yang kedua itu karena akses langsung ke ketum dan gue diyakinkan. Yang ketiga, gue juga melihat bahwa Perindo ini partai yang dia nggak gembar-gembor, nggak banyak gimmick selama ini gitu. Tapi gue melihat ada banyak hal fundamental yang sebenarnya bagus. Contoh, Perindo ini partai tengah. Partai tengah ada sosok yang ketua umumnya minoritas, tapi juga ada sosok ulama besar TGB gabung dan jadi ketua harian. Jadi gue melihat bahwa ini partai yang bisa menghubungkan antara kiri dengan kanan, antara berbagai kalangan. Dan dia juga partai kalau gue diskusi di dalam, termasuk dengan Pak Ketumnya sendiri, Pak Hati sendiri. Kita nggak terlalu lama bicara ideologi. Kalau ideologi nasionalis lah kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan semua partai juga pasti Pancasila. Kalau nggak, udah dibubarin. Gitu. Tapi jangan ngerasa paling Pancasila itu ngeselin juga. Betul, tapi jangan ngerasa paling Pancasila. Dan nggak perlu, gua rasa sih ya buat apa partai politik menggembar-gemborkan dirinya seolah-olah paling nasionalis. Semua juga nasionalis. Semua juga nasionalis kok. Tapi yang gue suka adalah di dalam diskusi-diskusi itu yang lebih dikedepankan adalah get things done. Bahwa kita harus punya mindset mungkin karena ketua umumnya adalah dari kalangan pengusaha ya. Jadi gue kalau di dalam rapat-rapat atau kalau komunikasi dengan beliau,
Gue nggak bisa sekedar laporan yang asal bapak senang aja. Ya. Ini nggak bisa dikebulin nih orang. Ya. Dia udah biasa pimpin perusahaan gitu. Ya, betul. Jadi pengen tahu ada hasil nggak? Lu gue kasih peran, dikasih ruang, hasilnya apa? Outputnya mana? Outputnya apa? Do you get things done atau enggak? Gitu. Ya. Jadi nggak neko-neko. Itu yang gue suka juga. Golkar banget ya. Kok jadi promosi 2 partai di sini. Tapi Mike, menarik. Partai politik tuh vehicle, ada unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Michael pernah di Gerindra, pernah PSI, sekarang Perindo. Berarti bisa aja dong, in sometime in the future, either near or far, lu pindah partai politik. Ya gua sih mustahil nggak sih lu pindah partai lagi? Gua sih tentunya untung gue nanya ini ke lo ya, kalau gue ditanya lagi gue bingung jawabnya apa. Enak kan jadi host? Silakan Mike. Ya ntar ya lu juga harus jawab dong. Iya. Jadi gue nyontek jawaban lo dulu, coba lo jawab dulu. Tentunya kalau ditanya, ya gue berharap enggak. Iya. Siapa sih yang mau pindah-pindah rumah terus? Ya gue kebetulan dari lahir suka sering pindah rumah tuh. Keluarga gue pindah rumah terus gitu. Berapa tahun sewa di sini pindah, sewa sini pindah, sewa sini pindah. Gue zaman kuliah juga pindah-pindah terus. Pindah-pindah tuh nggak enak. Capek udah pasti. Betul. Tapi ada ajaran yang... Pindah karena, sorry, gue jadi penasaran. Latar belakang keluarga kan menarik kan. Pindah karena emang dinas keluar negeri terus, diplomat atau ya, lebih memang karena? yang nggak punya rumah aja, jadi sewa. Nggak pernah beli rumah. Gitu. Dan yang gue denger lu dulu beasiswa terus, jadi lu sebenarnya fighter. Ya, orang kan lihat bentukan lo kan pikirnya mungkin cindo-cindo senopati gitu ya, padahal suka di senopati tapi not necessarily orang kaya raya juga sebenarnya. Udah lewat lah masa-masa mudanya. Yeah. Ya gue memang kuliah gue beasiswa di Korea Selatan. Gue beruntung dapat beasiswa dari perusahaan Korea Samsung. Dan uang sekolahnya juga digratiskan oleh kampusnya. I see. Gue bahkan waktu lulus sempat ditawarin kerja di Samsung. Tapi Korea. HP lo kok iPhone ya bos? Wah ungrateful ya, juga nih emang. Iya nih. Samsung. Mr. Samsung, Gung Chung Chung. Iya, yang gue suka dari dulu waktu gue kuliah di Korea itu, gue tidak diikat sama ikatan dinas. I see. Karena gue tahu beberapa program beasiswa lain itu, lu dapat beasiswa dari perusahaan, lulus lu harus kerja di perusahaan itu. Jangan-jangan bro, ada beberapa, kan gue di PSI juga lumayan lama kan, sebagai temen lu, sebagai sama-sama perjuangan. Tapi ada yang bilang, Michael tuh kadang-kadang tegaan orangnya, keras. Apa jangan-jangan itu karena culture di Korea selama S1? Kan orang punya persepsi budaya Korea tuh yang dang. Itu jangan-jangan ada Mike? Ada sih, kalau itu pasti ada pengaruh lah. Karena ya di Korea itu orang gerak cepet lah. Ada istilahnya tuh budayanya pali-pali. Pali-pali itu bahasa Korea. Pali-pali. Jadi kalau apa-apa pali-pali gitu. Oh, kalau Singapura kiasu gitu ya? Mungkin ya, agak beda sih, agak beda. Tapi ada semacam pengaruh, itunya. menurut gue pengaruh budaya Koreanya kenceng. I see. Ya gue nggak Korea bang sih, gue nggak K-pop-an nggak sih. Sip. Tapi culture itu selama gue kuliah, dan gue waktu kuliah tuh aktif di organisasi mahasiswanya, dongwari kalau istilahnya bahasa Korea. I see. Jadi budaya Korea yang kerja cepet segala macam tuh ngalir ke I see. Jadi sebagai mahasiswa luar negeri, lo juga aktif di organisasi domestiknya. Artinya bukan PPI di sana, tapi emang pelajar domestik Korea. Justru gue jujur aja waktu di Korea gue nggak pernah ikutan PPI. I see. Tapi gue ikutan BEM. I see. Dan gue satu-satunya orang Indonesia di BEM. Dan orang internasional sangat sedikit. I see. Ya udah pasti mayoritas orang Korea. Sure. Justru dari pengalaman waktu gue aktif di Korea. Mereka dalam bahasa Korea berorganisasi atau kebetulan gue di kampusnya itu, gue di program internasional. Jadi satu fakultas gue bahasa Inggris. Tapi kalau gue mau aktif di level universitas, bahasa Korea. Ngerti lo bahasa Korea? Gak bisa gue, gak sanggup. Tapi kalau, ya jadi gue terlibatnya lewat fakultas gue aja. Oke. Nah, ya balik lagi, justru dari pengalaman gue di Korea itu, gue sempat ada pemikiran. Gue selama 4 tahun, hampir 4 tahun lah gue di Korea, karena gue ada pertukaran ke Amerika juga setahun. Gue selalu aktif di berbagai organisasi mahasiswa, klub debat ikut, ada klub bikin policy research ikut, terus klub BEM-nya juga gue ikut. Sampai dengan semester terakhir gue masih aktif. Bahkan semester terakhir gue kuliah, gue itu adalah residential assistant di asrama. Jadi di semester terakhir gue masih berusaha melayani freshman, junior, bawa-bawa gue. Gitu. Sekalian ngelaba itu mah. Dan waktu itu gue berpikir, pulang ke Indonesia gue berpikir begini, kalau gue selama kuliah di Korea itu begitu peduli sama adik-adik kelas gue, yang padahal bangsa asing, dan gue nggak pernah ada kepikiran kerja di Korea. Gue tahu begitu gue lulus dari Korea, gue balik ke Indonesia, kasarnya nih, networking yang gue bangun di Korea itu kagak ada gunanya. Kalau gue kerja di Korea, mungkin gue baik-baikin adik kelas, siapa tahu nanti ada yang jadi apa gitu kan. Tapi gue berpikir kalau gue dulu udah berkorban aktif di kampus demi adik-adik kelas yang orang Korea bangsa asing buat gue. Masa lo nggak mau? Masa gue nggak ada kontribusi buat bangsa gue sendiri. Itu pemikiran waktu gue balik. Pancasila banget tuh. Nah tapi balik ke pertanyaan tadi ya soal partai-partai.
malah jadi itu belum dijawab tuntas. Iya, jadi gue sih tidak ada harapan untuk pindah partai lagi sebenarnya. Gue berharap bisa membesarkan Perindo menjadi partai yang gue impikan. Tentu tidak ada partai yang sempurna, tapi yang terbaik yang gue bisa upayakan. Tuh, Pak Hate. Mantap. Jadi ya itu. Loyalis Pak Hate nih. Mantap, teman. Walaupun gue juga harus sampaikan. Ya ini sebenarnya peringatan buat semua partai ya. Bukan cuma buat gue di Perindo aja. Ya. Ada juga ajaran dari mantan bos kita, Pak Ahok. Pak Ahok, Pak Mantan bos kita, Pak Ahok. Yang gue ingat banget selama 5 tahun kerja buat beliau selalu menekankan loyalitas kita itu bukan kepada institusi. Ya. Tapi pada konstitusi. Ya. Bukan kepada konstituen, tapi konstitusi. Ya. Jadi bukan kepada konstituen, bukan kepada institusi, tapi kepada konstitusi. Ya. Jadi kalau institusinya melenceng, loyalitas terutama kita itu kemana? Konstitusi. Ya. Konstituen kita melenceng, loyalitas kita utama kemana? Konstitusi. Ya. Ya. Ya tentu gue berharap institusinya benar, konstituennya juga jangan macam-macam. Maksudnya nggak minta aneh-aneh, nggak nuntut jadi populis-populis enggak gitu. Ya tapi gue harus sadar bahwa ada satu prinsip berbangsa bernegara yang harus gue pegang sebagai politisi. Gitu. Target lo apa, Mike? Pribadi sebagai seorang politisi, target jangka pendek, jangka menengah deh. Ya jangka pendek dulu nih, kita sama-sama nyalek. Ya. Target gue adalah supaya Bro Rian, dan gue bisa sama-sama duduk di Kebon Sirih. DPRD caleg? DPRD gue caleg Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Dari Perindo. Itu target jangka pendek. Ya. Kenapa maju DPRD Jakarta? Karena gue udah merasakan 5 tahun di kantor gubernur, staf khusus wakil gubernur dan gubernur, eksekutif dalam pemerintahan. Gue juga di PSI 8 tahun, tapi gue ketua DPW-nya 5 tahun. Dan waktu gue jadi ketua DPW PSI, pernah punya 8 kursi. Ya. Walaupun gue bukan anggota dewannya, tapi gue udah merasakan jadi ketua partai oposisi. Ya. Jadi pernah 5 tahun pemerintah, 5 tahun oposisi. Ya. Dari sisi eksekutif, dari sisi legislatif ya gue rasa gue nggak melebih-lebihkan diri kalau gue bilang gue mengorkestrasi dan mengkoordinasi banyak gerakan PSI di DPRD juga. Gitu. Jadi gue rasa itu pengalaman 10 tahun yang gue punya di Jakarta. Ya. Dan gue masih melihat diri gue sebagai politisi Jakarta. Ya. Jadi gue berharap kontribusi gue ke depan, kalau dulu gue jadi orang yang membantu suksesnya gubernur, atau orang yang membantu suksesnya anggota DPRD, sekarang udah saatnya gue harus di garis depan. Bukan sekedar dari belakang layar, mengkoordinasikan dari posisi ketua gitu. Tapi gue harus ada di garis depan. Dan gue berharap bukan cuma gue sendiri, tapi ada orang seperti Rian dan teman-teman yang lain juga. Gitu. Baik dari partai gue, lintas partai, kita harus bawa perubahan di Jakarta. Oke. Kita terakhir pertanyaan sebelum kita masuk ke netizen bertanya segmen. Capres terkuat ada 3. Ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Siapa yang paling kuat menurut lo dan siapa yang akan lo dukung? Oke, capres yang paling kuat kalau di atas kertas sekarang, survei sih banyak antara Ganjar sama Prabowo ya. Kalau ya ini gue bicara objektifnya dulu, kalau survei yang 3 nama Ganjar paling atas. Yang gue lihat kebanyakan survei seperti itu sekarang. Kalau udah head to head, banyak survei yang bilang Prabowo di atas. Anies selalu nomor 3. Oh, isi. Itu di atas kertas. Tapi kita yang udah di dunia politik paham bahwa semua ini sangat dinamis. Ya termasuk waktu 2017 kita dukung Pak Ahok, bos kita dulu. Pak Anies nomor 3. Cuma memang tiba-tiba bisa justru. Dan gue juga inget waktu 2012. Kebetulan gue gabung Pilkada Jakarta 2012 itu kalau nggak salah bulan Mei. Dan gue sempat ikut paparan survei. Yang memaparkan tuh Pak Andrinov. Gue inget waktu itu. Andrinov Caniago? Iya. Bikin survei internal, dipaparkan. Survei Jokowi Ahok itu masih 13-14%. Fauzi Bowo 40%. Serius loh? Sorry, ini Mei. Pilkadanya kapan? 2 bulan sebelum pilkada. Serius, Bos? Ya. Sekali lagi. Jadi 2 bulan sebelum pilkada ada survei. Survei internal. Jokowi Basuki berapa? Belasan persen. 13-14%. Sedangkan Pak Foke? 40%. 2 bulan sebelum hari pemilihan. Ya. Tapi di sana gue melihat Pak Jokowi, Pak Ahok ini tidak terpengaruh survei. I see. Tetap punya keyakinan. Karena mereka meyakini apa yang dibawa di Jakarta. Bahwa Jakarta ini mereka membawa sesuatu yang baru. Jakarta baru. Jakarta baru. JB, Jokowi Basuki, JB. Dan gue masih ingat rapat, gue ingat betul nih rapat. Karena gue ingat statement Pak Jokowi waktu itu. Ini rapat tim ses di Borobudur kalau nggak salah ya, kantornya di Borobudur.
dikumpulin petinggi-petinggi tim ses dari perwakilan partai, perwakilan relawan. Pak Jokowi pimpin rapat. Gue di sana ya bocah baru lulus kuliah aja gue duduk di belakang gitu. Tapi gue ingat statementnya Pak Jokowi. Ya Bapak Ibu, ini tinggal beberapa minggu lagi menuju pemilihan. Kita tetap harus jaga semangat, kita harus bergerak bersama supaya istilahnya Pak Jokowi, supaya kita kerek. Dan dia pakai tangan gini, kerek. Gitu. Pada akhirnya apa? Dan ini keyakinan yang beliau punya, yang membuktikan akhirnya menang. Bahwa konstituen pendukung itu harus bisa sinergi kerjasama. Kalau bisa kerek, akhirnya sinerginya bagus, survei pun bisa kita lampaui. Gitu. I see. Tergantung seberapa yakin dengan perjuangannya dan seberapa solid kita bergerak di sisa waktu yang kita punya. Dan pengalaman gue belajar ilmu politik bahkan dari zaman gue kuliah, berbagai konteks bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia demokratis ya. Itu minggu-minggu terakhir yang sangat menentukan. 3 minggu terakhir yang sangat menentukan. Semua bisa berubah di minggu-minggu terakhir. Jadi kalau ditanya siapa capres yang paling kuat, tadi gue jelaskan di awal itu berdasarkan survei sekarang. Tapi semua ini masih sangat dinamis. Baik. Lu akan pilih siapa? Pribadi? Ya kalau gue pribadi, gue di Partai Perindo. Ya Partai Perindo sudah punya capres. Ya jadi ya gue sebagai kader partai, ya Partai Perindo punya capres Pak Ganjar. Oh, kira Anies Baswedan tadi nggak? Maksudnya Ganjar? Ya kalau Partai Perindo capresnya Pak Ganjar. Oke. Ya. Oke, cool. Oke, sorry, terakhir pertanyaan ada tambahan nih dari tim produksi. Michael kan ikut Pak BTP 2012 sampai 2017 ya, 5 tahun. 5-6 tahun gitu mungkin, dihitung sama kampanye. Lo sendiri masih punya harapan nggak beliau bisa aktif berpolitik lagi? Kalau sekarang beliau kan di Komisaris Utama Pertamina nih. Ya. Lo sendiri gimana, bro? Ya Pak Ahok itu orang yang sangat gue respect. Gue kerja 5 tahun untuk beliau itu pengalaman yang paling berharga. Dan sorry sebelum lo tambahkan, di PSI Jakarta ada satu yang selalu berbekas di gue adalah di ruangannya beliau nih, Ketua Provinsi DKI Jakarta PSI. Ada foto Pak Basuki Cahayapurnama yang dilantik gubernur kali itu ya? Gubernur. 2015 ya? Ya, 14. Itu 14, sorry. Itu ada di meja kerjanya beliau. Gede banget lagi. Di saat, ya kita tahu PSI dengan Pak Ahok kan udah lumayan jauh gitu. Jadi ada respect itu memang, gue menjadi saksi respect banget dia terhadap Pak Ahok. Terus Mike? Ya 5 tahun itu gue belajar politik. Gue inget pesan pertama beliau kepada gue waktu gue masih bantu relawan kampanye. Gue bener-bener ya, hijau lah ya? Iyalah, bocah ingusan lah itu istilahnya nih. Ya. Masih inilah. Waktu gue ketemu beliau pernah kasih HP pribadi. Bantu balesin SMS gitu. Karena dulu kan Pak Ahok waktu kampanye 2012 bagi kartu nama kemana-mana. Terus Pak Ahok bilang begini, Mike, lu mau belajar politik kan? Lu kalau mau belajar politik, lu pegang HP gue. Karena di HP ini banyak SMS warga berbagai pengaduan. Ya. Ilmu politik yang paling mendasar adalah lu tahu pengaduan masyarakat apa. Ya. Itu berbekas. Dan waktu beliau dilantik, gue masih waktu itu ya staff yang ngurusin pengaduan gitu. Akhirnya Pak Ahok juga bilang, gimana caranya pengaduan ini kita bisa ngelihat dalam bentuk peta. Supaya kita bisa tahu permasalahan Jakarta itu kita lihat petanya aja. Ya. Masalah pendidikan paling banyak apa, kesehatan di mana gitu. Ya. Jadilah Jakarta Smart City. Ya. Jadi banyak ide-ide yang gua kembangkan. Ya. Itu sumbernya, fundamental fondasinya itu dari zaman gua ikut beliau. Gitu. Ya. Jadi gua tidak bisa memungkiri pengaruh sangat besar. Nggak bisa enggak lah gitu. I see. Makanya gua masih respect sampai sekarang. Ya. Kalau harapan gua pribadi untuk beliau, gua nggak tahu beliau nyalek atau enggak, setahu gua enggak. Sempat ada gosip-gosip kayaknya belum ada. Beliau nggak nyalek ya? Pak BTP enggak ya? Jadi kalau nggak nyalek kan berarti jabatan publik yang bisa diharapkan appointed. Ya. Ditunjuk oleh pimpinan. Ya. Dan nggak tahu tergantung siapa presiden, apakah ada presiden yang mau memberikan kesempatan pada seorang Basuki Cahayapurnama? Apakah menteri, apakah BUMN, apakah kita nggak menteri tahu. Atau apa, ya. Dari gua pribadi, mungkin banyak yang nggak suka karena ya Ahok sosok yang kontroversial. Tapi gua sebenarnya masih sangat berharap beliau punya kiprah yang lebih signifikan dari kondisi yang sekarang untuk Republik ini. Ya. Karena menurut gua Republik ini rugi kalau seorang dengan kaliber seperti Pak Ahok ini tidak diberikan uang. Totally agree. Dito, setuju. Oke, semoga Pak Ahok masih dapat kesempatan lagi ya. Amin. Kita sebagai 2 alumni Ahok Academy udah lumayan dapat ilmunya.
Oke, teman-teman nih sekarang kita masuk ke segmen kedua, ini netizen bertanya. Kita sekarang masuk di segmen netizen bertanya. Jadi kita udah kumpulin pertanyaan dari netizen, kita tujukan kepada Michael Sianipar dari Perindo. Harus dijawab cepat, Mike. Oke. Nggak boleh lama-lama. Iya. Harus impromptu. Mike, Haritanu atau Giring Ganesa? Haritanu. Kenapa? Ya pencapaiannya menurut gue sebagai seorang pengusaha dan sebagai seorang politisi juga sekarang udah signifikan. Leadershipnya gue bisa lihat dan gue bisa rasakan dan gue sangat appreciate dan respect. I see. Good. Mike, dulu pindah partai karena dukung Anies, kata netizen nih, kurang ajar sih netizennya. Sekarang partai dukung Ganjar. Berarti pindah lagi, ini pertanyaan netizen ya. Karena netizen punya persepsi lu dukung Anies, gimana? Kalau partai dukung Ganjar berarti lu pindah lagi nggak? Ya gue sih tidak pernah ada statement soal dukungan gue pribadi ya kepada publik. Jadi gue nggak pernah buat statement apa-apa soal dukungan capres. Yang pasti gue sampaikan bahwa Perindo tegas dukung Ganjar. Siap. Oke. Ketiga nih terakhir, Mike, ini paling susah nih. Ini susah banget menurut gue. Michael Sianipar, sebagai sesama kader Perindo, coba dong bantu yakinkan pemilih untuk memilih Aldi Taher. Silakan. Wah, kalau itu sih nggak susah. Monggo. Justru gue sebenarnya sangat jujur aja nih. Ini kalau Bro Aldi juga kebetulan nonton. Halo Bro Aldi. Awalnya gue juga sanksi ya, gue karena ngerasa serius nih, nggak salah nih maju DPR dan seterusnya gitu. Tapi melihat apa yang berhasil dilakukan beberapa bulan terakhir, menurut gue mentransformasi satu pemahaman publik tentang politik. Kalau menurut gue politik ini memang isinya udah banyak badut yang pura-pura jadi politisi gitu. Tapi ini menurut gue yang Aldi Taher lakukan adalah justru dia mau mentontonkan kepada publik supaya sekalian jadi hiburan aja udah gitu. Supaya ya publik akhirnya bisa ya mulai melirik politik lagi dan berusaha memahami politik. Jadi menurut gua apa yang Aldi Taher lakukan itu bukan tanpa isi. Ada kesengajaan, justru orang yang sangat pintar bisa melakukan itu. Nggak banyak orang, sangat sedikit orang yang bisa melakukan itu. Jadi gue sebenarnya sangat appreciate apa yang Aldi Taher lakukan, keterlibatannya di dalam Perindo. Dan gue bisa melihat sejauh ini bahwa Aldi Taher bukan orang yang punya kepentingan. Dia nggak bawa kepentingan A, B, C, sampai Z. Tapi dia menjadi dirinya sendiri. Ya. Dan ya gue pribadi merasa ini pribadi nih ya, bukan karena sama kader Perindo. Gue pengen ngeliat orang seperti Aldi Taher punya jabatan. I see. Karena gue punya cukup keyakinan yang kuat bahwa dia nggak akan macem-macem. Oke. Tapi gue pengen dia sekalian aja putar balikan politik Indonesia. Udah tanggung, sekalian aja. Orang kayak Aldi Taher menurut lo itu kalau menduduki posisi publik di Indonesia paling cocok posisi apa? Ya sebenarnya di DPR itu kan punya imunitas untuk menyatakan pendapat. Tentu gue rasa bisa jadi pendapat-pendapat yang disampaikan bisa ada yang konyol-konyol juga. Bukannya nggak mungkin, karena itu gaya beliau juga, gayanya Aldi Taher ya. Tapi di keseharian kayak gitu juga, Bos. Kan gue belum kenal beliau langsung. Sebenarnya pas gue juga ketemu nggak sering ya. Tapi pernah produksi udah pernah ketemu Aldi Taher kayak teman produksi. Asli gitu nggak sih, Bos? Gitu. Kayak gitu. Oke. Iya, ya gue juga jujur aja interaksi dengan Aldi Taher nggak banyak ya dan nggak lama. Sama Pak Hate gitu ngomongnya gimana ya gitu? Pak Hate, gitu, gimana ya? Gue membayangkan pusing ya Pak Hate. Ya karena enggak juga, gue rasa sekali lagi ya politik Indonesia udah banyak konyol-konyolnya juga. Itu betul. Jadi ya gue rasa ya suatu hal yang mau dilakukan kenapa nggak sekalian aja kita pertontonkan aja konyolan ini. Gitu. I see. Tentu gue rasa jangan berhenti di sana. Kalau berhenti di sana ya konyol juga gitu kan. Beneran jadi konyol terus konyol juga gitu. Kalau jadi menteri apa, Bos? Kira-kira Aldi Taher? Waduh, gue nggak kebayang deh, harus ditanya. Nggak kebayang ya? Iya. Ya Menteri Pemuda mungkin bisa merefleksikan banyak ya kegelisahan, keresahan pemuda juga. Ya. I see. Yes, Tapi menurut gua justru PR-nya bukan di Aldi Taher. Sekarang PR-nya adalah di Partai Perindo. Anda punya kader seperti ini, faktanya dia jadi pembicaraan publik, politisi yang paling banyak dibicarakan mungkin sekarang. Ya. Politisi muda yang paling banyak, lebih dari kita, lebih pasti, dari gua pasti, pastinya. pasti Gitu. lebih dari gua. Sekarang pertanyaan adalah apa yang bisa Partai Perindo lakukan? Karena sejujurnya banyak pemuda masuk politik juga kasarnya masih mentah-mentah dan ya dengan segala keunikannya masing-masing. Tugasnya partai lah harus punya satu fungsi kaderisasi, bisa menerjemahkan, mentranslate energi-energi dan kreativitas itu menjadi hal yang berguna, bermanfaat buat pembangunan bangsa negara. Nah ini PR-nya di Partai Perindo. Jadi memang yang harus ditanya bukan Aldi Tahernya, kenapa masuk politik. Betul. Pertanyaan adalah, Partai Perindo, lu bisa bikin jadi seperti apa seorang Aldi Taher? Betul. Dan ini memang PR buat semua partai politik kan. Kadang-kadang bahkan yang di partai atau orang merasa partai cuma rebut-rebutan kekuasaan aja, pemilu pilkada. Padahal kan menyiapkan generasi berikutnya pemimpin itu sebenarnya di partai politik. Betul. Kan? Makanya partai politik itu peranan sentral yang membuat
gua Michael, gue yakin gua malu sebenarnya kita bisa cari kerja yang lain yang non politis gitu, kerja di sektor swasta yang happy tapi karena kita sadar betul partai itu strategis sekali, kita tetap di partai dengan segala pengorbanan. Makanya tadi harus punya keyakinan supaya kita mau berkorban. Oke, cool. Pertanyaan terakhir deh, kalau ternyata kan Perindo dukung Pak Ganjar, PSI dukung Pak Ganjar, atau Pak Prabowo kita belum tahu nih. Tapi kalau dukung Pak Ganjar dan akhirnya bareng lagi, lekat lagi sama PSI, kira-kira akan seperti apa tuh nanti nuansanya lo sama PSI? Gue sama PSI baik kok. Gue sekali lagi banyak teman-teman gue di PSI, nggak ada masalah sama sekali. I see. Ya gue rasa oke-oke aja kok. I see. Terakhir nih Mike, gue kasih lo kesempatan, mungkin kalau ada yang mau lo sampaikan gitu, mungkin banyak orang yang pertanyakan kepergian lo atau mungkin apapun, kalau lo ada waktu silakan, 2 menit. Sampaikan kepada apa aja. Siapapun. Yang nyangkut di kepala lo. Iya, gue selalu punya keyakinan bahwa setiap generasi itu ada perubahan yang dibawa. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, pemahaman gue adalah ada angkatan-angkatan. Angkatan 45 kemerdekaan, angkatan 28 Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Ada angkatan reformasi. Nah, pertanyaan gue setelah angkatan reformasi, angkatan berikutnya siapa? Kapan? Di mana? Katanya ada reformasi jilid 2. Udah kesampaian nggak? Gue berharap kita yang masih muda ini, termasuk banyak yang nonton, termasuk lu dan gue, moga-moga kita bisa menjadi angkatan yang itu. Gitu. Supaya sejarah akan mengenang ada satu transformasi besar. Apakah transformasi itu sifatnya ekonomi, Indonesia jadi 2045 itu, atau sifatnya budaya, sosial, budaya politik, ya kita harus rumuskan. Dan sebentar lagi adalah 100 tahun Sumpah Pemuda, 1928-2028. 100 tahun yang lalu, pemuda-pemuda yang usianya 20-an awal pada saat itu bisa membayangkan Indonesia yang satu. Padahal masih dijajah. Padahal bahasanya masih beragam. Tapi mereka bisa bersumpah, berbahasa satu, bangsa satu, tanah air satu. 100 tahun yang lalu. Dan ternyata hanya butuh 20 tahun mewujudkan Indonesia yang satu, merdeka. Gitu. Sekarang pertanyaannya buat kita generasi sekarang, kita punya cita-cita apa? Visi apa, impian apa yang bisa kita tawarkan kepada bangsa ini. Dan harapan gua 100 tahun sudah lewat, 70 tahun lebih kita sudah merdeka. Visi apa, kontribusi apa yang bangsa kita bisa tawarkan kepada dunia. Nah, gua berharap 2028 dan 2029 ada pemilu lagi. Kalau kita berharap 2024 sekarang muncul tokoh-tokoh muda banyak, jujur gua udah agak pesimis. Daftar caleg udah nutup juga, dan jujur aja gua lihat ya itu aja gitu. Tapi gua berharap 2029 ada gelombang besar. Dan semoga adanya Rian di perpolitikan Indonesia, adanya teman-teman yang lain, dan gue berharap adanya gue juga bisa membuka gerbang supaya 2029 lebih banyak lagi pemuda melihat inilah angkatan kita di sejarah Indonesia. Ada Sumpah Pemuda jilid 2 yang kita bawa buat Indonesia dan buat dunia. Semoga ada yang dengar dan ada yang marah pengen masuk sistem. Semoga ya. Semoga. So thank you Michael, thank you, waktunya. sama-sama, thank you, pleasure. Itulah Meet the Politician with me Ren Ernest bersama Michael Sianipar. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Dah. Yeah.